Hai, kami dari kelompok 7. Perkenalkan, Sapira Lestari, Astri Tania Wibowo, Anggun Apriani, Cindy Arianti, dan Setia Dwi Irawan. Di sini kami akan membuat video tentang konservasi dan depresi sumber daya air pertanian serta eksternalitas penggunaan sumber daya pertanian. Studi kasus di Kelurahan Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Sebelum itu, apa yang dimaksud dengan konservasi, depresi, dan eksternalitas? Konservasi adalah upaya melindungi, mengelola, dan memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan agar tetap lestari, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang. Depresi berasal dari kata depletion yang berarti pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran hingga cadangannya menipis atau habis. Eksternalitas adalah dampak yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi terhadap pihak ketiga yang tidak terlibat langsung. Dampak tersebut bersifat positif maupun negatif. Langsung saja ke videonya. Kita sudah bersama dengan Bapak Samuin, usia 51 tahun, yaitu Sekretaris Kelompok Tani Jabona Desa Mandiri dengan luas garapan 35 hektar. Pertamanya dari hujan, kalau nggak dari air hujan, kalau nggak ada hujan dari sungai. Sungainya bernama Sungai Ciujung dan berikut kondisinya. Kelompok Tani Jabona Desa Mandiri menerapkan IRPOM yang bersumber dari Sungai Ciujung untuk menjamin ketersediaan air, terutama saat debit sungai menurun di musim kemarau. Menggunakan mesin diesel yang terawat dan dioperasikan secara bergantian oleh anggota. Air diambil dari lokasi dengan kedalaman dan arus stabil. Meskipun air keruh akibat sedimen, kualitasnya layak untuk irigasi. Menggunakan jaringan pipa tertutup yang kondisinya baik untuk meminimalkan kebocoran dan penguapan. Air dialirkan secara gravitasi dan merata sesuai fase pertumbuhan tanaman. Tidak adanya lapisan air kembali ke sungai menunjukkan pengelolaan yang efisien dan minim resiko pencemaran. Ya jelas berkurang ya, ada perubahan. Pertama kemarau, air kurang tapi untuk pertanian cukup. Jadi berkurang tapi tetap cukup. Ada usaha kitanya. Masih pakai irigasi tetes ya. Selang namanya selang. Biayanya harus bensinnya tuh mesin. Jadi berarti buat sekarang nggak pakai pompa air. Pompa air gede aja. Sekali kontak kurang atau habis, terutama kan untuk mesin irigasi atau oli ya, jangan sampai kehabisan ataupun kurang. Jadi kalau kurang tinggal ditambahin setiap minggu, bisa dikontrol untuk perawatan mesinnya. Ya, bisa sih pakai dasar itu harus hemat benar-benar karena biayanya gede, terutama di BBM-nya, BBM-nya kan harus beli gitu. Jadi saya hemat mungkin untuk memakai air. Jelas berbeda. Kemarau Selain itu ada kebocoran dari galang-galangannya, jadi air itu kurang baik kalau pencemaran air. Jadi karena air itu kurang tumbuhnya kurang cepat gitu kalau terlalu panas, karena airnya juga panas. iya. Tapi ada penyakit itu nggak Pak? Nggak ada sih. Nggak ada. Padi kita tanamnya benihnya yang tahan kering, namanya apa? Kayak semacam padi gobo gitu. Kurang air, kesempatan untuk menghemat air, namanya Infabor kalau nggak salah. Dari ujung sana sampai sana tuh semua juga memerlukan air dari sungai ini, makanya dibagi-bagi gitu kalau musim kemarau. Ini udah selesai di depan, alirin ke belakang gitu. Ada sih kadang terutama dari TNI itu ya, kalau nggak ada itu bisa ngambil dari sana, dari Curug dan pusat ya kan, dari mata airnya diantar ke sana. Ada bendungannya ya. Kalau nggak ada boleh kan, kalau kita bawa pemerintah mah ya boleh gitu. Belum ada. Saya dan kelompok tani pemerintah ini, terutama di aliran sungainya itu supaya untuk badannya gitu harus difondasi biar kesediaan air itu nggak kemana-mana gitu. Kita harus punya kesadaran pribadi ya. Harus kalaupun nggak dari pemerintah ya, kitanya juga sebenarnya harus menjaga gitu dari masyarakat gitu, terutama yang membutuhkan air itu ya petani gitu. Jadi kalau ada sampah-sampah di sungai itu harus diambil gitu. Sementara kalau habis dipupuk ataupun disemprot sama pestisida itu air itu tidak boleh kemana-mana dulu, harus menunggu beberapa hari baru dialir gitu. Berapa hari Pak? Sekitar 1 minggu. Terus dialirkan ke Ke sungai. Oh, jadi balik lagi ke sungainya. Balik lagi ke sungai. Karena ya paling rendah kan daratnya ke sungai. Itu pun di musim penghujan dah. Kalau musim kemarau kan nggak dialir enggak, habis sendiri airnya. Bisa kalau pupuk itu untuk air yang tidak jernih itu kalau dipupuk itu airnya bisa jernih. Kalau pupuk, kalau pestisida mungkin sebenarnya pestisida itu harus hati-hati ya. Kalau ada ternak gitu, kalau nyerang kan pasti mati gitu. Karena ada tambah bagus sih, kecuali ada sih cuma bekas pajak itu ya tuh, cuma sebentar doang kan. Ada sih. Dari apa? Jadi bagus-bagus aja. Malah di spot itu malah bagus. Sekarang makan ternak itu kan dulu mah pada nyara kerbau ya, untuk melihat buat mandi kerbau untuk ternak. Dan selain itu pasti di depan masih digunakan itu buat nyuci itu ya, nyuci warga. Kalau ke sana mah nggak sih, nggak ada kayaknya. Kalau ke depan ke sana masih banyak kayu di sungai itu. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf.